Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Kita bertemu lagi untuk pelajaran akuntansi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjutkan pelajarannya hari ini. Minggu kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai jurnal khusus, ya, jurnal khusus dari buku cetakmu, ya, sudah halaman berapa kemarin itu halaman mulai dari halaman 126. Baik, saya jelaskan dulu singkat mengenai jurnal khususnya. Jurnal khusus dalam perusahaan dagang itu ada 4. 1. Jurnal pembelian, 2. Jurnal penjualan, 3. Jurnal penerimaan kas, 4. Jurnal pengeluaran kas. Kalian masih ingat bahwa jurnal pembelian dan jurnal penjualan itu untuk transaksi kredit. Artinya kalau pembeliannya secara kredit dicatat di jurnal pembelian. Kalau pembeliannya secara tunai dicatat di jurnal pengeluaran kas. Sebaliknya, jurnal penjualan itu untuk mencatat penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara tunai dicatat di jurnal penerimaan kas. Lalu bagaimana kalau ada transaksi yang tidak bisa dibukukan ke 4 jurnal tadi? Misalnya usahamu kalau kalian berjualan mengembalikan barang, ya, atau kamu menerima pengembalian barang yang sudah kamu jual ternyata keliru, maka itu tidak bisa dicatat di jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, karena itu sifatnya pengembalian. Maka harus dicatat di jurnal, coba masih ingat yang ditulis papan dulu? Baik, betul. Jurnal umum atau jurnal memorial. Jadi dengan demikian, kalau ada transaksi yang tidak dapat dicatat di jurnal 4 jurnal tadi, maka dicatat di jurnal memorial atau jurnal umum. Contohnya apa? Mari kita lihat. Itu contohnya jika pengembalian barang retur, baik retur pembelian maupun retur penjualan. Juga misalnya kalian punya piutang tagihan tidak tertagih atau orangnya nggak mau bayar, itu dicatat di jurnal memorial. Nah, sekarang Ibu ambil contoh satu jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian dari buku cetakmu. Dilihat ya, nanti buka buku cetakmu halaman 129 tadi, ya. Yang pertama yang Ibu berikan contoh di sini adalah jurnal pembelian dari perusahaan dagang Asmi Jaya per 31 Desember, ya, dalam ribuan rupiah. Lihat kolomnya. Jurnal khusus kolomnya berbeda dengan jurnal umum, ya. Untuk jurnal khusus masing-masing kolomnya berbeda-beda. Ya, kalian sudah Ibu berikan untuk lihat di buku cetakmu. Nah, sekarang Ibu ambil contoh adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian dari perusahaan dagang Asmi Jaya. Kolomnya lihat tanggal, ini adalah tanggal transaksi. Keterangan ini adalah nama toko atau nama perseorangan atau nama badan usaha yang berkaitan dengan langgananmu, ya, dengan konsumen. Ya, tanggal 1 ada transaksi dari toko anggrek, ya, jurnal pembelian tadi masih ingat kan untuk mencatat pembelian secara kredit. Pembelian tanggal 1 itu dari toko anggrek, syarat pembayarannya 2/10 N/30. Artinya apa? Baik, jelasan kemarin. 2/10 itu artinya kalau kalian membayar dalam jangka waktu 10 hari paling lama dapat potongan 2%. Lalu batas pembayarannya 2/N/60 itu 60 hari. Ya. Kemudian pembeliannya 10.500.000 ini dalam ribuan rupiah. Kolom debit, pembelian debit, ini pembelian debit. Kreditnya apa? Kamu membeli belum bayar, jadi punya utang, betul, utang dagang kredit 10.500.000. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 5 dengan toko Rose, ya, toko Rose. Syarat
pembayarannya 2 kali semiring 10 N30. Itu artinya pembayaran dalam waktu 10 hari potongan 2%, lama pembayarannya 30 hari. Pembelian 36 juta debit. Kreditnya 36 juta utang dagang. Ya. Kemudian tanggal 6 ada transaksi di toko anggrek, ya. Syarat pembayarannya sama, pembeliannya 25 juta. Ya. Kredit 25 juta, kredit tadi belum bayar, utangmu bertambah sebelah kredit 25 juta. Kemudian transaksi tanggal 7 toko furniture. Ya. Syaratnya ini adalah N30 hanya diberi kelonggaran waktu bayar 30 hari, tidak ada potongan, ya. Ini ternyata membeli peralatan toko. Di sini tidak ada pembelian. Ini adalah pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan. Peralatan toko tidak ada kolomnya. Kemarin sudah diberikan penjelasan. Kalau tidak ada di kolomnya, dicatat di kolom serba-serbi. Perhatikan. Peralatan toko harganya 9 juta, juga utang belum bayar, kredit 9 juta. Oke. Kemudian tanggal 20 transaksi dengan toko mawar. Dibeli pembelian barang juga. Pembelian barang dagang syaratnya 210 N30. Tidak saya jelaskan lagi. 12 juta pembelian debit. Jurnalnya utang dagang kredit 12 juta. Kemudian tanggal 27 dengan toko ros lagi. Ya. Syaratnya 210 N30. Pembelian barang dagangnya 24 juta. Pembelian debit, utang dagang, kredit. Setelah selesai, kalian tutup di jumlah. Oh, pembelian di jumlah 107.500.000, ya. 107.500.000 rupiah. Nomor kode akunnya ini nomor kode akun. Nomor kode akunnya 5101. Ya. Kemudian peralatan nomor kodenya 1202. Lihat, debit 9 juta. Kemudian kreditnya utang dagang 116.500.000. Nomor kode akunnya 2101. Untuk mengecek kebenaran yang sudah kalian pindah atau kalian pindahkan atau kalian sudah dari jurnal khusus, coba direkap jumlah debit harus sama dengan kredit. Kalau rekapnya tidak sama berarti salah. Kita rekap dulu, rekapitulasi jurnal pembelian. Ini nomor kode akun urut ya, dari nomor 1 ini adalah aset data. Ya, ini data petak 2. Peralatan toko, debit 9 juta. Nih, debit 9 juta. Kemudian rekap yang kedua urutannya 21 adalah utang dagang, utang jangka pendek. Ya, utang dagang kredit 116 juta. Kemudian terakhir pembelian, nomor kode akunnya 51. Pembelian debit 107.500.000. Dan jumlahnya harus sama. Nah, ternyata jumlahnya sudah sama, berarti betul. Jadi dengan kata lain, kalau nanti kalian mengerjakan jurnal khusus untuk mengecek apakah yang sudah kalian kerjakan itu betul, buat rekapnya, ya, buat rekapitulasinya. Kalau ternyata tidak sama, berarti salah. Ya. Jurnal harus sama, debit kreditnya harus sama, ya. Ini ternyata sudah sama. Oke, ya ini sudah sedikit mengenai jurnal khusus. Jadi ulangi, jurnal khusus di buku cetakmu sudah sangat jelas contohnya. Ada 4 jurnal penjualan untuk mencatat semua penjualan barang secara kredit, jurnal pembelian untuk mencatat semua pembelian secara kredit, jurnal penerimaan kas untuk mencatat semua penerimaan uang ya, dan setara dengan uang, bisa cek. Dan jurnal pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat semua pengeluaran uang dari perusahaan. Ya,
Lalu yang tidak bisa dicatat di keempat jurnal tadi dicatat di kolom di jurnal umum atau jurnal memorial. Buku cetakmu sudah ada, contohnya sudah sangat jelas. Sekarang hari ini akan Ibu lanjutkan mengenai buku besar utama dan buku besar pembantu perusahaan dagang. Saya ulangi, buku besar utama dan buku besar pembantu perusahaan dagang. Buku besar utama sudah Ibu berikan di semester 1. Ya, buku besar utama kayak perusahaan jasa, perusahaan dagang itu sama. Nah, sekarang Ibu akan juga memberikan ya buku besar pembantu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mengenai jurnal buku besar utama dan buku besar pembantu, Ibu berikan contoh lagi satu jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas, supaya nanti kalian lebih mudah memahami. Jadi ulangi supaya nanti Ibu memudahkan kalian menjelaskan mengenai buku besar utama dan buku besar pembantu perusahaan dagang. Ibu akan lengkapi lagi dengan jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas. Ini transaksi tunai. Kalau tidak dengan tanah segini, ya. Nah, jurnal penerimaan kas juga Ibu ambil dari buku cetakmu. Ya, jadi nanti kalian tinggal di berikan lagi sambil Ibu jelaskan. Jurnal penerimaan kas kolomnya juga beda dengan jurnal pembelian. Karena ini transaksi kredit, ini transaksi tunai. Lihat kolomnya, jurnal penerimaan kas. Perhatikan, kolomnya tanggal sama, keterangan sama. Ini keterangan itu adalah nama perusahaan, nama perseorangannya, nama badan usaha, nama tokonya, dan lain-lain. Ya, tanggal adalah tanggal transaksi. Kemudian debitnya, perhatikan, jurnal penerimaan kas pasti debitnya kas harus debit. Nah, yang di debit itu tidak hanya kas, tetapi juga potongan penjualan. Karena potongan penjualan yang kalian berikan itu akan mengurangi uang yang kalian terima. Jadi ini nanti juga dicatat sebelah debit. Dengan demikian, kolom debit untuk jurnal penerimaan kas adalah kas dan potongan penjualan. Untuk kolom kreditnya, perhatikan, piutang dagang, karena kamu tadi ya, piutang dagang menerima uang kas, ya, menerima uang, ya, dan penjualan, ini penjualan tunai, ya, dan kemudian serba-serbi, sama serba-serbi untuk mencatat semua transaksi yang tidak ada dicatat di piutang dagang dan penjualan. Nanti dicatat di kolom serba-serbi. Nah, sekarang saya jelaskan dari buku cetak. Tanggal 9 Tuan Andi, ya, debit 12.250.000, potongan penjualan kredit debit 250.000. Ini artinya apa? Tuan Andi pada tanggal 9 itu melunasi, ya, melunasi atau melunasi tagihanmu, ya, karena ini syaratnya sudah ada potongan, maka hitung dulu potongan yang diberikan, ya, potongannya yang diberikan, kemudian kas yang harusnya kamu terima 12.500.000, sudah Ibu jelaskan bahwa utang piutang dibukukan sebesar nilai nominalnya. Dengan demikian cara membacanya ini, uang yang kamu terima 12.250.000, potongan penjualan yang kalian berikan 250.000, kreditnya piutang dagang 12.500.000. Oke. Kemudian yang tanggal 18 sama ini Nyonya Rini itu melunasi tagihan, melunasi tagihanmu, ya, atau piutangmu. Transaksinya 23.600.000. Kalian juga memberikan potongan penjualan sebesar 472.000. Sehingga yang kalian terima tidak 23.600.000, tetapi 23.600.000 dikurangi potongan yang kalian berikan, yaitu 23.128.000. Sehingga sebenarnya kas debit, potongan penjualan debit, piutang dagang kredit, ya, sebesar yang sudah tertulis bahwa kredit 23.128.000, potongan penjualan 472.000, ya. Kemudian tanggal 19 ini Tuan Hendri, transaksi dengan Tuan Hendri. Ini transaksinya tunai, lihat. Kas
kas 16 juta, penjualan 16 juta. Jadi transaksi tunai ya kepada Tuan Hendri. Tanggal 30 kepada Nyonya Siska, juga penjualan tunai 21 juta debit kas, kreditnya 21 juta. Sama dengan jurnal pembelian, jumlah dulu tadi supaya kalian sambil mengecek apakah jurnal tersebut sudah betul. Nah, tulis lagi sebenarnya di urut nomor akunnya 1101 kas nih ya. Kas debit 72 juta 378 betul. Kemudian 1102 piutang dagang debit juga kredit maaf ya, kredit 36 juta 100.000 betul ya. Kemudian penjualan 4 nomor urutnya dulu, nomor urut akunnya 4 di 4101 penjualan debit ya 722.000 ya. Oke. Penjualan kredit maaf 37 juta. Kemudian debitnya adalah 4102 potongan penjualan. Ini potongan penjualan. Ya. Debit 722. Setelah itu jumlahkan jumlah debit dan jumlah kredit harus sama. Debitnya tadi terdiri kas dan potongan penjualan, nih 73 juta. Kreditnya adalah piutang dagang dan penjualan 73 juta. Jadi ini betul. Ya, jadi sekali lagi dibuat rekapnya dulu untuk mengecek apakah transaksi yang kalian bukukan di dalam jurnal khusus tadi sudah betul. Ya, jadi ini berikan contoh dulu mengenai jurnal khusus, jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Setelah lebih jelas ini, Ibu lanjutkan tadi mengenai buku besar pembantu. Apa sih artinya buku besar pembantu? Ya, buku besar pembantu adalah rincian dari buku besar harta. Harta di sini yang dimaksud adalah piutang. Ya, harta kan terdiri piutang, kas, perlengkapan, peralatan. Dan rincian dari buku besar harta yang dimaksudnya adalah piutang dan utang. Ya, jadi dirinci. Kemudian buku besar pembantu dicatat setiap hari. Ya, dari mana? Dari bukti pembukuan ya, yang dibuat secara individual atau perseorangan atau badan usaha. Jadi buku besar pembantu itu dibuat secara perseorangan, secara individual atau per badan usaha. Ya, dicatatnya setiap hari. Buku besar pembantu itu adalah rincian dari buku besar utama, yaitu buku besar harta atau piutang dan utang. Dicatatnya setiap hari. Sehingga ya, kalau kita ingin melihat berapa sih piutang perusahaan, tidak bisa dilihat dari buku besar utama. Ya, karena buku besar utama itu dipindah pada akhir bulan. Sedangkan buku besar pembantu dibuat setiap hari, jadi harus dicari dari buku besar pembantu. Karena buku besar utama itu kan dipostingnya setiap bulan, ya, maka kita tidak bisa melihat berapa sebetulnya utang kita atau utang kita dari buku besar utama, tidak bisa. Karena itu kan dipostingnya dipindah bukukan pada akhir bulanan, sedangkan buku besar pembantu itu setiap hari. Jelas? Nah, sekarang ada 3 buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu utang itu sumber datanya diperoleh dari jurnal pembelian, purchase journal. Kemudian dari jurnal pengeluaran kas. Dan yang ketiga dari jurnal umum atau jurnal memorial. Ini sumber datanya untuk buku besar pembantu utang.
Jadi ulangi, buku besar pembantu itu dibuat secara individual. Jadi si A, si B, si D, toko A, toko B, toko C, atau PT A, PT B dan sebagainya. Ya, jadi ini individual, perorangan. Ya, misalnya dengan toko roti mana, toko ini dan sebagainya. Jadi per individual ya. Nah, ada 3 buku besar pembantu. Buku besar pembantu utang sumbernya dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jadi jurnal umum atau jurnal memorial. Yang kedua, buku besar pembantu piutang. Sumbernya dari mana? Beda. Kalau sumbernya dari buku besar pembantu utang tadi dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan memorial. Kalau ini sumbernya dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum atau memorial. Oke, ya. Yang ketiga, buku besar pembantu persediaan barang dagang. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, penggunaan persediaan barang dagang. Sumber datanya dari mana? Ini sama dengan jurnal buku besar pembantu utang, dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan memorial. Ya, jadi ulangi, buku besar pembantu itu dibuat secara perseorangan, secara badan usaha atau secara individual. Beda dengan buku besar utama. Kalau buku besar utama itu ya baru ya tidak bisa untuk melihat berapa besar piutangmu atau utangmu karena ini diposting pada akhir bulan. Sedangkan buku besar pembantu dicatat setiap hari. Sekarang Ibu berikan contoh buku besar utama ya, buku besar utama dari buku cetakmu. Lagi Ibu ambil dari buku cetakmu. Yang Ibu ambil sebagai contoh adalah buku besar utama kas. Perhatikan. Nama akun kas, nomor akun 1101 ya, buku besar utama ya. Kas. Transaksinya tanggal 1 saldo. Jadi kalau ada saldo pindahkan dulu. Kalau ada saldo, saya ulangi, pindahkan dulu. Saldo ya, saldonya ada di sebelah debit ya, 67.500.000. Kemudian ya, tanggal 31 dari jurnal penerimaan kas, ini 31 ya, CPN jurnal penerimaan kas 1 ini halaman 1 72378 ya, di sini ya. Oke. Kemudian ada lagi dari jurnal pengeluaran kas. Lihat di cetakmu, tidak salin di sini. Tanggal 31 lihat. Nah, ini kan diposting pada akhir bulan. Sekali lagi tanggalnya 31 karena diposting dipindah bukan pada akhir bulan. Jurnal pengeluaran kas ya. Lihat. Kredit 80.190.000. Cara menghitung saldonya. Tanggal 31 transaksinya debit. Saldonya debit. Tandanya sama. Kalian masih ingat? Kalau tandanya sama dijumlahkan. Betul. Jadi 67.500 ditambah 72.378 tambah 139.809.000. Jadi kalau tandanya sama, jumlahkan. Kemudian jurnal pengeluaran kas, ya, transaksinya kredit, saldonya debit, transaksinya kredit, tidak sama, kurangi. 139.818.000 dikurangi 80.190.000 sama dengan 59.688.000 debit. Jadi kalau ditanya saldo akhir kas pada akhir 31 Desember itu ada ini saldo akhir ini 59.688. Ini buku besar utama. Bukan contoh satu. Yang lain buku cetakmu banyak. Kalau dilihat di sini nanti ada lihat buku besar utamanya ada di sini saja. Ada buku besar peralatan toko, buku besar utang dagang, buku besar pembelian, buku
buku besar kas yang Ibu ambil contoh, buku besar piutang dagang, buku besar penjualan, buku besar potongan penjualan. Ya, jadi lihat buku cetakmu semua ada di situ. Ya, yang Ibu ambil contoh hanya buku besar utama kas. Lalu setelah ini ya sudah kalian ketahui, ya, kolomnya ini sama dengan buku besar utama perusahaan jasa, sama, ya, sama, ya. Nah, sekarang buku besar pembantu contohnya, saya bilang tadi, buku besar pembantu dibuat secara individual, perseorangan, per badan usaha. Caranya gimana? Kalian lihat. Dari jurnal pembelian ini, Asmi Jaya punya buku besar pembantu yang dibuat individual perorangan badan usaha. Ada berapa? Lihat buku besar pembantunya karena buat secara individual. Saya ambil contoh dari buku jurnal pembelian. Ada buku besar pembantu toko anggrek, buku besar pembantu toko ros, buku besar pembantu furnitur, buku besar pembantu toko malam. Dari Asmi Akses buku besar pembantu utangnya ada 4. Toko anggrek, toko ros, toko furnitur, dan toko mawar. Jelas? Yang dibuat secara individual ya. Saya ambil contoh dari toko anggrek, toko ros. Ini toko ros ya. Nah, jadi buku besar pembantu utangnya Asmi Jaya ya, itu ada 4. Buku besar pembantu untuk toko anggrek, buku besar pembantu untuk toko ros, buku besar pembantu untuk toko furnitur, dan buku besar untuk toko mawar. Yang akan Ibu ambil sebagai contoh penjelasan adalah toko ros. Perhatikan, kolomnya sama juga dengan buku besar utama, buku besar pembantu. Saya ambil toko ros. Alamat tulis Jalan Jenderal Sudirman, kemudian kode akunnya 21012. Ya, kalau 2101 adalah miliknya misalnya toko anggrek. Ya, 21013 furnitur, 21014 toko mawar. Jadi ini urutan. Ya, urutannya. Kolom buku besar pembantu sama dengan kolom buku besar utama. Lalu caranya perhatikan. Untuk toko ros, kita lihat yang berkaitan dengan toko ros. Oh, tanggal 5. Keterangan di jurnal pembelian ada betul nggak? Toko pembelian ini. Oh ya, ini 36 juta. Ya. Transaksinya apa? Debit atau kredit? Kredit. Pembelian kredit. Saldonya juga kredit. Lalu yang tidak ada di sini buku cetakmu, lihat di jurnal memorial, ya, jurnal memorial, jurnal umum, buku cetakmu ada itu, adalah retur dikembalikan, tanggal 8 dikembalikan, ya, toko ros mengembalikan sebesar 600.000, jurnalnya retur pembelian utang dagang, coba lihat buku cetakmu, debit. Transaksinya debit, saldonya kredit, tandanya tidak sama, dikurangi. Jadi saldo pada ini 35.400.000. Saldonya kredit, transaksinya debit, tandanya tidak sama, dikurangi. Kemudian tanggal 17 ada pelunasan utang dari toko ros, ya. Lihat di jurnal, ada enggak itu terus ya? Ada di jurnal. Dilihat di jurnal tanggal 17, ya, tanggal di sini, tanggal 5 tidak ada. Ya. Oke, tanggal 17 pelunasan utang, dia lunasi utang, ya, lihat buku cetakmu ada 35.400.000 dilunasi, ya. Debit, jurnalnya utang dagang debit, ya, kemudian kredit sebesar 35.400.000. Transaksinya debit, saldonya kredit, kurangi 0, 35.400.000. Jadi sudah
habis utang dia habis, ya sudah dilunasi. Lalu untuk boros lagi tanggal 27, ya tanggal 27 dia beli lagi 24 juta. Nih, pembelian debit, utang dagang debit 24 juta. Sehingga pada tanggal akhir bulan Desember utangnya Toko Ros kepada kita itu masih 24 juta. Ya. Jelas? Jadi ya sekali lagi ini jadi ya dari jurnal khusus yang sudah ada. Kalian lihat di buku cetakmu lengkap. Dengan demikian sekali lagi saya jelaskan bahwa buku besar utama itu tidak bisa untuk mengetahui berapa utang atau berapa utangmu. Karena apa? Dipostingnya baru akhir bulan. Untuk mengetahui itu dari jurnal atau dari buku besar pembantu. Ya utang aja utangnya Toko Ros berapa, kepada toko furnitur berapa, toko anggrek berapa, toko mal berapa, jumlahkan harus sama. Ya, jadi nanti jumlah buku besar pembantu utang buku besar pembantu dengan jumlah utang buku besar utama harus sama. Ya, oke. Sekali lagi jelaskan buku besar pembantu itu dibuat secara individual, dibuat atau diposting pada akhir bulan, ya sehingga tidak dapat melihat berapa persis utang dan piutang perusahaan karena baru dipindahkan pada akhir bulan. Kalau buku besar pembantu itu dibuat setiap hari. Jelas perbedaannya? Ya, jadi sampai hari ini sudah dijelaskan jurnal khusus, buku besar utama dan buku besar pembantu. Materi ini untuk ujian, ya dan ulangan umum. Jadi tolong perhatikan. Lalu ya Ibu berikan, Ibu baru ulangan 1 kali, Ibu hanya akan ada ulangan 2 kali. Materi ulangannya dari buku cetakmu halaman 129, yaitu membuat jurnal khusus. Oke, diulangi. Pada hari ini sudah Ibu jelaskan mengenai jurnal khusus, buku besar utama, buku besar pembantu. Kalau kalian masih belum jelas, tanya ke Bu Teres atau kamu lihat dulu buku cetakmu, misalnya tidak bisa atau belum jelas, japri. Banyak yang seperti itu. Jadi saya salut kepada anak-anak yang rajin. Ya, begitu sudah dapat pelajaran, kemudian tanya. Ada yang buka aja males, ya. Dan Ibu itu tahu si ACP-nya, ya. Dan sekali lagi, semua itu ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Anak yang rajin dan pasti akan berhasil baik. Kalau anak yang malas ya dia akan mendapatkan sesuai dengan kemalasannya. Ya, sekali lagi, Ibu ulangan hanya 2 kali dari buku cetakmu halaman 129 buat jurnal khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak buku yang belum diambil di Bu Teres, ambil. Sudah Ibu nilai, sudah Ibu ranking semuanya. Ya, tolong segera diambil. Mulai hari ini dan seterusnya silakan ambil. Ya, tapi jangan pagi setelah jam-jam belajar. Ya. Dan sekali lagi yang belum pernah atau tidak pernah menyerahkan tugas juga kalian akan mendapatkan hasil sesuai dengan perbuatanmu itu. Ya, jadi jangan kecewa kalau misalnya nilaimu di bawah PM. Tapi Ibu akan memberikan reward kepada anak-anak yang walaupun salah tetap Ibu berikan reward. Ya, saya menghargai bahwa kalian dalam masa pandemi seperti ini ada kesulitan tapi tetap mau berusaha. Jelas? Sekali lagi, kalau tidak ada pertanyaan belum jelas, silakan cari ke Ibu dan buku segera diambil. PR-nya dikerjakan bisa di buku cetakmu atau di kertas boleh. Ya, kertas saja. Mau folio kayak mau apa Kak silakan. Mengambil buku sama mengambil ulangan, menyerahkan ulangan. Ya, pasti ada rewardnya. Oke, sekali lagi demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan kita berdoakan teman-temanmu yang masih sakit atau yang masih dirawat ya. Sampai jumpa untuk minggu depan. Terima kasih.